Hai teman-teman, hari ini aku akan bawain cerita lagi mengisi segmen aku Once Upon a Time. Cerita yang akan aku angkat kali ini adalah sebuah kisah nyata, yaitu pengadilan para penyihir di Inggris yang berjudul The Pendle Witches. Jadi pada saat itu banyak sekali penyihir-penyihir yang seperti dibantai pada abad ke-17 di Inggris. Latar belakangnya adalah memang pada masa itu di mana ilmu pengetahuan atau pendidikan belum berkembang seperti sekarang. Fenomena-fenomena yang terjadi sering disalahkan pada akhirnya kepada penyihir. Pada masa itu juga di mana keagamaan, terutama agama Kristen, di mana sangat berkembang dan sangat kaku diterapkan sehingga dianggap bertolak belakang dengan agama, dianggap sebagai ajaran iblis. Belum lagi dengan adanya patriarki di mana laki-laki ditinggikan. Di sini emansipasi wanita, yaitu wanita yang dianggap sebagai wanita yang pintar atau wanita yang tidak sesuai dengan stereotip ibu rumah tangga. Seperti itu ya, janda itu dianggap sebagai penyihir. Wah, serem sekali ya. Pada masa itu, pada abad ke-17 di Inggris memang seperti itulah kejadiannya. Maka kita langsung aja mulai yuk bagaimana ceritanya. Pengadilan penyihir di Inggris ini menjadi satu momen besar atau tragedi besar yang sampai sekarang sangat dikenang, bahkan dijadikan film atau buku-buku untuk dibaca ulang dan diambil maknanya. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Di Inggris pada abad ke-17, ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap sihir menyelimuti masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Lancashire. Di antara bukit-bukit Pendle yang terkenal dengan pemandangan yang indah namun terpencil, hidup beberapa wanita yang kemudian dikenal sebagai Pendle Witches. Mereka bukanlah penyihir seperti yang digambarkan dalam legenda, tetapi wanita biasa yang hidup dalam kemiskinan, menjalani kehidupan yang keras, dan seringkali harus mengandalkan pengetahuan herbal dan tradisi kuno untuk bertahan hidup. Namun dalam masa yang penuh ketakutan ini, bahkan tindakan yang paling sederhana pun bisa dianggap sebagai sihir. Elizabeth Southern, yang lebih dikenal sebagai Old Dame Dick, adalah seorang wanita tua berusia lebih dari 80 tahun. Yang tinggal di desa New Church in Pendle. Dame Dick adalah sosok yang dihormati di komunitasnya karena pengetahuannya yang luas tentang tanaman obat dan ramuan. Setiap hari dia akan pergi ke hutan di sekitar Pendle Hill untuk mengumpulkan tanaman herbal yang kemudian dia gunakan untuk membuat obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit atau mengusir roh jahat. Sebuah praktek yang sudah diwariskan turun-temurun oleh para leluhurnya. Namun Dame Dick juga dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan khusus. Meskipun dia tidak pernah secara terbuka mengklaim dirinya sebagai penyihir, desas-desus tentang kemampuannya menyebar di desa. Penduduk desa seringkali datang kepadanya untuk meminta bantuan dalam urusan yang sulit. Tapi mereka juga merasa sedikit takut. Gimana ya? Udah minta tolong tapi tetap takut. Dame Dick tidak hanya menggunakan tanaman untuk menyembuhkan, tetapi juga menggunakan ritual-ritual kuno bahkan pada malam-malam tertentu. Meskipun bagi Dame Dick, ritual ini adalah cara untuk menjaga keseimbangan alam, bagi masyarakat yang terpengaruh oleh ketakutan terhadap sihir, hal itu mulai dianggap sebagai tindakan yang mencurigakan. Minta tolong, udah ditolongin, tapi tetap curiga. Tidak jauh dari rumahnya Dame Dick, di sebuah pondok tua yang hampir runtuh, tinggal Anne Whittle, yang lebih dikenal sebagai Chattox. Seperti Dame Dick, Chattox juga memiliki reputasi sebagai cunning woman, seorang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang sihir dan ramuan. Namun, kehidupan Chattox jauh lebih sulit dan jauh lebih miskin. Dia adalah seorang janda yang harus berjuang untuk bertahan hidup bersama anak perempuannya yang bernama Anne Redfern. Jadi, si Dame Dick sama si Chattox ini
memiliki pekerjaan yang sama dan mereka tuh saingan gitu ya. Chatok seringkali terlibat dalam persaingan dengan Demdik. Kedua wanita ini memiliki sejarah panjang yang penuh dengan konflik, termasuk tuduhan bahwa Chatok telah mencuri barang-barang milik Demdik. Persaingan ini memperburuk hubungan mereka dan memperdalam rasa saling tidak percaya di antara keluarga mereka. Chatok yang seringkali menjual ramuan di pasar desa untuk mendapatkan uang hidup dalam kondisi miskin dan penuh tekanan. Meskipun dia sering dianggap sebagai wanita yang keras dan tidak ramah, Judas, Chatok sebenarnya adalah ibu yang sangat peduli kepada anaknya. Dia akan melakukan apa aja untuk melindungi putrinya, Anne. Meskipun itu berarti terlibat dalam praktek-praktek yang dianggap tidak sah oleh masyarakat. Jadi dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini mungkin mencurigakan masyarakat, tapi dia tidak peduli karena dia hidup dengan keras dan sangat miskin demi untuk menghidupi anaknya, demi untuk menjaga anaknya. Dia tidak peduli dan dia tetap lakukan. Alison Device adalah cucu dari Old Demdik yang tumbuh dalam keluarga yang sudah lama dicurigai sebagai penyihir. Alison adalah seorang gadis muda yang lugu dan hidup dalam bayang-bayang neneknya. Meskipun tidak seperti Demdik yang memiliki reputasi besar, Alison juga menunjukkan tanda-tanda memiliki kekuatan yang tidak biasa, meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti atau menyadarinya. Setiap hari Alison membantu neneknya dalam mengumpulkan tanaman herbal dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Namun dia sering merasa terbebani oleh reputasi keluarganya dan merasa terisolasi dari masyarakat desa. Alison sebenarnya merindukan kehidupan yang normal, tapi ya dia sadar bahwa masa depannya tergantung pada apa yang terjadi di desa kecil ini. Anne Redfern. Kalau aku pronunciation-nya salah, ya maklum-maklum aja ya guys. Anne Redfern, putri dari Chatok, adalah wanita yang pendiam dan penuh misteri. Anne menghabiskan sebagian besar waktunya membantu ibunya dalam membuat ramuan dan menjaga rumah tangga mereka yang sederhana. Meskipun dia tidak memiliki minat yang besar terhadap sihir, Anne seringkali terlibat dalam praktek-praktek yang dilakukan ibunya. Jadi Anne ini turut membantu ibunya ya, karena memang pekerjaan ibunya adalah penyihir, herbalis, sebagai healer, penyembuh, seperti itu. Orang-orang di desa mulai mencurigai bahwa Anne juga terlibat dalam sihir, terutama karena kedekatannya dengan ibunya. Ya iyalah ya. Namun Anne sangat setia kepada Chatok dan akan melakukan apa aja untuk melindungi keluarganya. Kesetiaannya ini akan diuji ketika badai tuduhan sihir mulai melanda desa mereka. Nah, inilah awal cerita dimulai. Pada bulan Maret 1612, kejadian kecil yang tampaknya tidak penting menjadi awal dari bencana besar. John Law, seorang pedagang kain keliling, ini bertemu dengan Alison Device di jalan. Mereka berdua terlibat konfrontasi. Alison ini semacam ingin meminta kain atau meminta barang-barang yang dijual oleh John Law, baik dengan transaksi khusus atau si Alison memang minta gitu ya, tidak disebutkan dalam ceritanya di sini. Pada saat itu John Law menolak untuk memberikan Alison Device apa yang dia minta. Jadi walaupun rada ribut-ribut gitu, si John Law tetap pada pendiriannya, dia tidak mau memberikan apa yang menjadi permintaannya si Alison. Ketika mereka sudah selesai dengan konfrontasinya, pulang ke rumah masing-masing dan beberapa hari kemudian ternyata si John Law ini jatuh sakit dan lumpuh. Pada saat itu John Law mikir-mikir nih, kayaknya sakitnya aku ini berasal dari sihirnya si Alison Device. Jadi dia mulai menyebarkan isu bahwa dia itu sakit dan lumpuh nih kayaknya gara-gara kena sihirnya si Alison Device. Nah, ketika John Law akhirnya balik untuk komplain,
ke Alison Device. Si Alison Device entah apa ya, dia tidak bisa mempertahankan pendapatnya atau dia ditekan di bawah pressure. Akhirnya dia malah mengakui bahwa kayaknya bener deh, takutnya tuh kemarin itu aku nggak sengaja menggunakan ilmu sihirku, makanya kamu jadi sakit. Nah, pada saat itulah setelah Alison Device mengakui perbuatannya walaupun dia tidak benar-benar menyadari, disitulah mulai terjadilah kebencian dari John Law kepada si Alison. Alison takut sekali si John akan melaporkan perbuatan dia ke petugas keamanan, ke polisi setempat. Ketakutan yang dirasakan oleh Alison semakin dalam ketika cerita ini sampai ke telinganya Roger Noel, seorang hakim lokal yang memang terkenal sangat keras. Noel melihat kesempatan ini untuk menyelidiki lebih dalam dan mulai menginterogasi Alison. Dalam tekanan yang luar biasa, Alison mengakui bahwa keluarganya, terutama neneknya, Demdik, dan musuh mereka, Chattox, juga terlibat dalam sihir. Noel kemudian memerintahkan penangkapan seluruh keluarga Device dan Chattox. Old Demdik yang sudah tua dan buta bersama Elizabeth Device, ibu dari Alison, James Device, saudara Alison, dan Janet Device, adik Alison yang masih kecil, ditangkap dibawa ke Lancaster Castle. Chattox dan putrinya Anne Redfern juga ditangkap dengan tuduhan serupa. Singkat cerita, dengan berbagai perlawanan yang minim mereka lakukan karena mereka pun tidak bisa melakukan banyak usaha karena mereka memang sangat-sangat miskin dan tidak punya kuasa gitu ya. Maka dari itu pengadilan akhirnya dilakukan. Pada bulan Agustus 1612, pengadilan dimulai di Lancaster Castle. Pengadilan ini dipimpin oleh dua hakim terkenal, Sir James Altham dan Sir Edward Bromley, yang diundang khusus untuk menangani kasus-kasus penyihir yang berkembang di wilayah tersebut. Pengadilan ini diadakan dalam suasana yang sangat mencekam. Banyak tuduhan-tuduhan yang mengerikan, apapun yang dipersalahkan kepada mereka. Aku mikirnya ya, karena banyak hal-hal fenomena yang terjadi, apapun yang tidak bisa dijelaskan, mereka menyalahkan penyihir-penyihir ini. Terutama dua keluarga ini, keluarga Device dan keluarganya si Chattox. Kesaksian yang sering kali dipenuhi oleh kebohongan dan prasangka oleh orang-orang di sekitarnya juga. Jadi ya seperti netizen kadang-kadang belum tahu faktanya apa, main menyalahkan aja karena itu ajang yang rasanya bisa membuat mereka happy. Itulah juga yang terjadi di abad ke-17 ini. Salah satu momen yang paling mengejutkan dalam pengadilan ini adalah kesaksian dari Janet Device yang baru berusia 9 tahun. Jadi Janet Device ini adalah adiknya si Alison Device. Janet Device itu masih tinggal sama ibunya yaitu Elizabeth Device, sedangkan si Alison Device tadi tinggal bersama neneknya. Di mana mereka adalah keluarga yang sangat miskin. Elizabeth Device ini memang terkenal sebagai orang yang sangat keras dan kejam dalam mengurus anak-anaknya. Jadi pada saat si Janet Device yang baru berusia 9 tahun ini memberikan kesaksiannya untuk melawan ibunya, neneknya, dan semua anggota keluarga lainnya. Entah karena dia di bawah tekanan atau karena dia memang sudah dicekoki dulu oleh berbagai hal dari sekitarnya, dia mengklaim bahwa dia memang telah melihat mereka melakukan pertemuan dengan roh-roh jahat dan melakukan sihir hitam. Jadi ini kayak keluarga makan keluarga ya. Entahlah apa yang sedang dipikirkan oleh anak kecil ini. Pada masa itu, kesaksian dari anak umur 9 tahun justru dianggap sebagai kesaksian yang murni dan jujur. Alih-alih mereka berpikir bahwa anak 9 tahun bisa memberikan kesaksian secara benar. Selain itu, Janet yang sangat
miskin ini ya, dari keluarga yang miskin dengan tekanan yang luar biasa dari orang tua yang kejam juga. Dia juga merasakan bahwa apakah dengan dia memberikan kesaksian seperti itu semacam juga menghukum ibunya. Atau ada juga yang bilang bahwa mungkin saja Janet sangat di bawah pengaruh dari pengadilan itu sendiri, di mana dia harus memang mengatakan bahwa keluarganya bersalah. Entah yang mana yang benar. Kesaksian Janet sangat penting dalam persidangan ini karena pada masa itu kesaksian seorang anak seringkali dianggap sangat kuat dan bebas dari bias. Namun saat ini banyak banget yang meragukan keandalan kesaksian mengingat tekanan besar yang mungkin dia hadapi dari para penyelidik dan masyarakat sekitarnya. Elizabeth Device, ibu dari Janet, dikenal sebagai wanita yang keras dan penuh amarah. Selama pengadilan, dia mencoba membela diri, tetapi kesaksiannya dihancurkan oleh tuduhan anaknya sendiri. Elizabeth dituduh sebagai penyihir yang telah menggunakan sihir untuk mencelakai orang lain, termasuk menyebabkan penyakit yang menderita si John Law. Anne Redfern juga menjadi pusat perhatian dalam persidangan, terutama karena dia adalah putri dari Chattox yang sudah lama dicurigai sebagai penyihir. Meskipun tidak ada bukti yang kuat terhadap Anne, hubungan keluarga dan prasangka yang membuatnya hampir tidak mungkin dibebaskan dari tuduhan. Jadi dia juga ikut-ikutan terseret. Old Demdick yang seharusnya menjadi terdakwa utama meninggal dunia di penjara sebelum persidangan selesai. Kematian Demdick di penjara menggarisbawahi kondisi mengerikan yang dialami oleh para tahanan saat itu, dan meski begitu kematiannya tidak menghentikan proses persidangan terhadap anggota keluarga lainnya. Eksekusi ini dilakukan di Gallows Hill. Setelah persidangan yang cepat dan penuh ketegangan, dan menurut aku hampir tidak ada perlawanan ya kalau dari cerita ini, 10 dari 12 terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 20 Agustus 1612, mereka dieksekusi di Gallows Hill di Lancaster. Eksekusi ini dilakukan di depan umum, disaksikan oleh banyak orang yang datang dari seluruh Lancashire. Eksekusi di Gallows Hill menjadi puncak dari histeria massa yang melanda di wilayah ini. Nama-nama seperti Elizabeth Device, Alison Device, Chattox, dan Anne Redfern diabadikan sebagai contoh dari kejamnya perburuan penyihir yang terjadi pada masa itu. Kisah ini sampai hari ini masih menjadi sejarah dan tragedi yang pernah terjadi di Inggris. Kita bisa bayangkan ya, korbannya aja cuman lumpuh, tidak sampai mati. Dan belum tentu juga korbannya ini menderita sakit benar-benar karena ulah sihir. Tetapi yang ada adalah sebanyak 10 orang dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman mati. Kira-kira apa yang ada di dalam pikirannya si John Law, si penjual kain pada awalnya? Sampai sekarang kisahnya si John Law itu sendiri tidak disebutkan ya. Akhirnya dia gimana-gimananya itu tidak disebutkan. Menurut aku sepanjang sisa hidupnya pasti mungkin saja dia merasa bersalah. Atau tidak ya? Lalu si Janet sendiri ya, Janet Device, adiknya yang akhirnya memberatkan hukuman keluarganya sendiri ya. Ini juga tidak termasuk dalam orang-orang yang harus dijatuhi hukuman mati. Janet bebas karena mungkin masih berusia sangat muda, 9 tahun saat itu dia bebas. Tetapi pada akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya, Janet juga termasuk orang-orang yang akhirnya diburu karena Janet dianggap juga sebagai penyihir dalam cerita pengejaran penyihir lainnya. Cerita pengadilan para penyihir ini dianggap sebagai cerita yang membuat kita harus merefleksikan bagaimana tindakan impulsif, bagaimana kekerasan, bagaimana kita tidak boleh berprasangka kepada orang lain. Dan cerita ini tentu saja sangat-sangat menyedihkan.
Kisah Pendle Witches sendiri telah diadaptasi dalam berbagai bentuk film dan televisi. Berikut adalah beberapa adaptasi dari cerita ini. Yang pertama adalah Witchfinder General 1968. Meskipun film ini tidak secara langsung berdasarkan kisah Pendle Witches, Witchfinder General mengambil inspirasi dari perburuan penyihir di Inggris pada abad ke-17 dan menggambarkan atmosfer ketakutan dan penganiayaan yang mirip dengan yang terjadi pada kasus Pendle Witches. Yang kedua adalah The Witches of Pendle 1977. Ini adalah sebuah drama televisi yang diproduksi oleh BBC yang secara langsung menceritakan kisah Pendle Witches. Film ini menggambarkan kejadian-kejadian yang mengarah pada penangkapan dan pengadilan para wanita yang dituduh sebagai penyihir di Pendle. Yang ketiga adalah Witches: A Century of Murder tahun 2015. Ini adalah serial dokumenter televisi yang diproduksi oleh Channel 5 di Inggris. Serial ini yang dipandu oleh sejarawan Susanna Lipcomb mengeksplorasi beberapa kasus perburuan penyihir yang terkenal di Inggris termasuk kasus Pendle Witches. Yang keempat, The Trial of the Pendle Witches 2011, sebuah dokumenter yang diproduksi oleh BBC yang menggambarkan peristiwa nyata dari pengadilan Pendle Witches, termasuk kesaksian yang diberikan oleh anak-anak dan dampak dari persidangan tersebut. Dan yang kelima, The Demdike Dossier tahun 2005, sebuah film dokumenter yang mengeksplorasi kisah lebih ke Old Demdike dan tuduhan sihir yang mengarah pada persidangan Pendle Witches. Selain film dan serial dokumenter, kisah Pendle Witches juga sering dijadikan bahan dalam buku, drama, dan bahkan teater. Kisah ini terus memikat banyak orang karena hubungannya dengan sejarah kelam perburuan penyihir dan bagaimana ketakutan yang dapat mempengaruhi keadilan. Kalau kamu sendiri percaya nggak dengan yang namanya sihir menyihir? Kisah Pendle Witches ini bukan satu-satunya kisah perburuan dari penyihir di Inggris ya, masih banyak banget pada abad ke-17 ini perburuan penyihir yang terjadi. Nanti kalau aku ketemu cerita yang seru lagi, akan aku ceritakan lagi. Oke teman-teman, thank you banget udah lihat video aku hari ini. Jangan lupa subscribe, dan kalau kamu punya cerita yang menarik, boleh dong share-share. Siapa tahu aku bisa membawakan, bagikan lagi untuk teman-teman yang lain. Thank you very much. See you in my next video. Bye-bye.